Oke, kita ketemu lagi di pertemuan pagi ini. Gak terasa ternyata minggu kemarin sudah kita lalui, kita membahas function ataupun mungkin fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi untuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai array. Nah, adapun array itu sebenarnya kalau teman-teman masih ingat itu dulu sudah pernah dibahas di materi kalau nggak salah algoritma dan struktur data ya. Nah, akan tetapi mungkin yang dulu hanya sebatas teori dan mungkin belum banyak yang paham ataupun mungkin bahkan sudah dilupakan gitu ya, entah lupa dengan tidak sengaja atau lupa dengan unsur kesengajaan. Mari kita bahas lagi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan array? Array itu tidak lepas ketika kita membuat sebuah pemrograman, baik entah program di C++ ataupun mungkin program-program yang lain yang menggunakan bahasa lain. Itu pasti ada istilahnya membahas mengenai array. Nah, yang dimaksud dengan array itu larik. Ketika kita sudah berbicara dengan array, maka kita membicarakan sebuah larik. Jangan sampai keliru bahwa larik itu adalah persamaannya dengan baris. Kalau kolom itu persamaannya dengan kalau di istilahnya di TTS itu yang bagian menurun gitu ya. Kadang ada yang kebalik-balik nih, yang baris yang mana, yang kolom yang mana gitu. Nah, kita berbicara larik itu baris. Berarti kalau baris itu kalau di istilahnya sama kayak di TTS itu yang bagian mendatar. Bagian mendatar itu namanya larik atau baris. Kemudian bagian menurun itu namanya kolom. Nah, kalau kita berbicara array, berarti kita tidak lepas dari baris dan kolom. Namun akan tetapi yang kita pelajari hari ini itu array yang terkait dengan baris dulu, karena kita membahas mengenai array satu dimensi. Nah, ini array satu dimensi ya. Kalau teman-teman ingat, ketika kita berbicara soal array, itu ada namanya kurung bracket nih. Ada kurung bracket atau namanya bracket kurung siku. Nah, ketika teman-teman menemukan sebuah listing program, terus di situ terdapat kurung bracket ataupun mungkin kurung siku, maka di situ di dalam variabel tersebut itu disisipkan sebuah array. Nah, array ini sendiri selain dia merupakan sebuah metode untuk penyimpanan data atau penyimpanan ke dalam sebuah variabel tersebut atau array gitu. Array ini juga bisa digunakan untuk membatasi sebuah data. Kenapa kok array tipenya ini suatu metode penyimpanan data? Karena ketika kita membuat sebuah variabel, artinya kita memerlukan sebuah data yang bisa dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Ada banyak metode cara atau ada banyak cara menyimpan sebuah data. Ada mungkin QU, ada linked list, kemudian salah satunya juga ada array. Nah, model array ini dia memasukkan satu persatu sesuai dengan urutannya gitu. Jadi ibarat kata gini, di dalam array itu ada satu baris kan. Kalau teman-teman pernah mengisikan mungkin sebuah formulir pendaftaran kayak atau apa yang bentuknya hard copy atau kertas gitu. Kemudian ada mungkin yang paling sering, yang paling pasti kebanyakan dipakai itu ketika mungkin kita buka rekening di bank nih. Kita buka rekening di bank itu kan ada satu formulir, kemudian yang kita disuruh mengisikan nama. Nama di situ ada kotak-kotak ya. Di dalam baris nama itu ada beberapa kotak, ada banyak kotak, kemudian alamat itu juga sama kotak-kotak itu. Nah, pemodelan pemasukan data array itu sama seperti itu dan bentuknya juga sama. Misal katakanlah di baris yang nama, kemudian di sebelah kanannya itu ada kotak-kotak, ada banyak banget untuk mengisikan setiap huruf. Setiap hurufnya dimasukkan ke dalam kotak-kotak tersebut gitu. Nah, itu namanya konsep array.
Kemudian yang ada nama, kemudian ada baris alamat, ataupun mungkin baris tempat tanggal lahir, itu namanya variabel. Nah, kalau ada variabel kemudian bentuk penyimpanan datanya masuk seperti itu, dimasukkan ke dalam perkotak-kotak tersebut, maka itu disebut dengan konsep array. Jadi, kalau ibaratkan yang istilah kayak formulir, mungkin buka rekening di bank tadi itu yang ketika kita mengisikan kolom nama, itu ada kotak-kotaknya, maka kita bisa membuat di dalam bahasa C++ dengan menggunakan kurung bracket. Jadi di sini struktur penulisannya, strukturnya. Nah, kemarin kan sempat dikatakan di sama sistem juga, kita untuk bisa memahami sebuah bahasa C++ itu kita nggak harus paham kode-kodenya dan yang lainnya, nggak. Tapi yang penting struktur penulisan gitu kan. Nah, struktur penulisan ini di dalam array itu struktur penulisannya bentuknya seperti ini. Yang pertama diawali dengan tipe data, bisa integer, bisa karakter, char, ataupun mungkin float gitu kan. Kemudian diikuti nama array. Nama array ini sebenarnya itu variabel. Tapi berhubung variabel kemudian di belakangnya disisipin array atau dikasih array, maka biasanya disebut dengan nama array. Tapi kalau nggak ada array-nya gini gimana Pak? Ya jadinya sebuah variabel biasa gitu. Nah, kalau variabel biasa gimana bedanya sama array? Kalau variabel biasa, misal di sini ini kan ada batasan ini 10 nih. Kalau variabel biasa dia mau masukkan sebuah data ke dalam variabel nilai bisa 20 data, 30 data itu bisa masuk. Tapi kalau ada struktur seperti ini, maka hanya ada 10 data yang bisa masuk ke dalam variabel nilai dengan tipe data float. Itu artinya, karena yang tadi saya katakan, ini bisa juga digunakan untuk membatasin jumlah data yang masuk ke dalam variabel tersebut. Kenapa sih kok jumlah data dibatasin gitu? Nah, ketika logikanya gini, ketika kita membuat sebuah variabel, itu otomatis kita memesan sebuah tempat ke dalam program gitu kan. Ketika kita sudah memesan sebuah tempat, berapa kapasitasnya? Otomatis logikanya kapasitas ya. Nah, kalau kita nggak membatasin kapasitas, maka dia akan menyesuaikan jumlah, besaran, atau ukuran untuk variabel tersebut sesuai dengan tipe data. Tapi, kalau kita menggunakan array, kita bisa membatasi jumlah data tersebut sebanyak dengan jumlah array yang kita terapkan. Ibaratnya logika gini, teman-teman mau makan siang nih, kemudian pesen satu resto gitu, untuk makan siang gitu. Yang pertama kali ketika teman-teman mungkin nelpon ataupun mungkin ngontak untuk reservasi, pasti ditanyakan apa? Untuk berapa orang? Gitu ya. Kenapa pihak resto menanyakan seperti itu? Karena misal pun pihak restonya itu luas dan banyak tempat gitu. Tapi ketika teman-teman memesan itu, pasti yang ditanyakan untuk berapa orang. Kenapa? Karena pihak resto pengen hal yang pasti. Pengen hal yang pasti gimana maksudnya Pak? Pengen hal pasti ini artinya apa? Ketika teman-teman itu memesan untuk 20 orang, pasti akan disediakan space yang cukup untuk 20 orang. Kalau nggak seperti itu gimana? Kalau kita hanya memesan saja gimana? Kalau hanya memesan bisa saja argumennya gini. Bisa saja kalau misal kita nggak memesan jumlah tempat gitu, kita hanya memesan tempat saja, bisa saja kita datang berdua, bisa saja kita datang bertiga, ataupun bahkan mungkin sekampung kita datang semua. Kan bisa dengan asumsi seperti itu. Dan kan pihak itu apa? Ketika kita yang pesan cuma satu orang katakanlah, kita pesan tempat ini nggak ada istilahnya untuk berapa orang. Tiba-tiba yang nongol satu kampung, gimana pihak Aristo mencarikan tempat? Sedangkan tempat-tempat yang lain sudah terpakai. Hanya ada satu tempat yang mungkin hanya cukup untuk 10 orang, tapi kalau yang datang sekampung maka nggak cukup juga gitu kan. Terus kalau misal udah memesan 10 tempat gitu, tiba-tiba yang datang hanya 5 orang, gimana? Resikonya apa? Ya nggak masalah.
Berarti kan space 5 orang itu masih ada sisa nih. 10 orang itu maksimal katalah, tapi kalau yang datang atau yang terisi hanya 5, ya berarti masih ada 5 space kosong. Ya itu nggak masalah. Yang jelas kan ada pembatasan 10 tadi sesuai dengan pesanan, katalah seperti itu. Nah, yang nasib yang 5 gimana Pak? Ya kalau misal kayak gitu, satu orang mau duduk di 2 kursi juga boleh, nggak masalah gitu kan. Intinya ketika memesan sebuah tempat, kemudian ada pembatasan jumlahnya berapa, maka data maksimal itu yang tertera di dalam array tersebut. Jadi sudah fix ketika memesan tempat ya memesan tempat untuk 10 orang ya udah, maka batasan maksimalnya itu 10 orang. Tidak bisa lebih. Kalau lebih gimana Pak? Nah kalau lebih ya berarti nggak bisa masuk. Logikanya kalau teman-teman pesan resto untuk 10 orang, maka disediakan 10 kursi. Ketika ada orang ke-11 masuk, maka bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Cuma apa? Dia dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada kenapa? Karena nggak ada kursi untuk duduk yang orang ke-11. Itu nggak ada. Begitu juga di dalam ini, di dalam array. Jika ada sebuah formulir, kemudian mengisikan nama, ternyata formulirnya itu terdiri dari 20 kotak. Atau katalah mungkin kalau diumpamakan ke array ya berarti ada 20 data gitu. Ketika kita menuliskan lebih dari 20 orang, apa yang terjadi? Mungkin huruf ke-21, 22, 23 kita bisa tuliskan di lembar kertas. Tapi ketika diinputkan ke sistem, ternyata kalau sistemnya hanya membatasi 20 data saja, maka huruf ke-21, 22, dan seterusnya yang mungkin diinputkan di kertas atau dituliskan di kertas itu tidak akan tersimpan di dalam sistem. Jadi fixnya itu 20 data ya berarti 20 data gitu. Nah, cara penulisannya seperti ini. Contoh ini yang pertama itu pasti ya diikuti tipe data, deklarasikan tipe datanya, kemudian nama arraynya atau nama variabel, kemudian batasan data ditutup dengan titik koma. Jangan lupa, banyak sekali yang terlupakan ini titik koma gitu. Nah, yang pertama nama arraynya itu disebut sebagai nilai di sini karena ini namanya nilai. Kemudian menyimpan 10 buah data bertipe float. 10 buah data bertipe float. Penomoran array itu secara default dimulai dari subscript 0 bukan 1. Jadi kalau urutannya berdasarkan urutan data ataupun mungkin apa namanya urutan kolom-kolomnya itu diikuti dari atau dimulai dari indeks. Nah, di dalam array itu indeksnya itu dihitung dari indeks ke 0 bukan ke 1. Berarti kalau di sini ada 10 data, maka indeksnya sampai dengan indeks ke 9. Nah, indeks itu jumlah tempat ya. Jumlah tempatnya dihitung dari indeks ke 0. Kalau tadi pesan di resto 10, maka nomor kursi adalah dimulai dari 0 gitu. Nah, itu artinya nomor indeks. Kemudian kalau di dalam resto itu kursinya itu diberikan nomor, itu namanya nomor indeks. Tapi kalau yang menduduki atau orang-orang yang akan duduk di kursi-kursi tersebut itu dinamakan elemen. Nah, berbeda dengan indeks. Kalau elemen itu menghitungnya atau mengurutkannya itu dimulai dari 1. Jadi elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga gitu. Dan seterusnya. Berarti kalau di sini ada 10 data, maka ada 10 elemen. Kalau kita menanyakan sebuah elemen. Nah, 10 data ini ada berapa indeks? Berarti ada 9 indeks. Indeks dan elemen berbeda ya. Indeks itu apa namanya? Urutan dari tempat-tempatnya, tapi kalau elemen itu yang mengisi gitu. Nah, di sini bisa jadi ada 9 indeks, tapi yang terisi itu hanya 5, maka hanya sampai dengan elemen kelima gitu. Ada berapa data? Datanya dimulai dari elemen ke berapa? Datanya dimulai dari elemen ke-1 sampai dengan elemen ke-5, karena hanya ada 5 data, seperti itu. Oke. Kemudian untuk mengakses, untuk cara memberikan nilai, tadi kan baru deklarasi nih. Nah, cara memberikan nilai kita bisa menggunakan simbol sama dengan assignment, atau memberikan sebuah nilai, kemudian diikuti dengan kurung kerawal, dan langsung diisikan
1 sampai dengan 10 kata. Nah ini berarti elemen 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Kemudian ditutup kurung tutup dan titik koma. Nah, pendefinisian array bertipe angka seperti ini bersifat statis. Statis seperti teman-teman tahu ya, statis itu kan dia nggak bisa berubah-ubah ya. Berarti di dalam variabel angka ya isinya datanya berapa? Datanya ya 1 sampai dengan 10 itu. Angka-angka yang berada di dalam kurung tersebut itu data yang mengisikan di variabel angka dengan array 10. Atau di sini tidak disebutkan jumlah arraynya, tapi di sini diisikan sebanyak 10 seperti ini. Nah, ini secara otomatis itu compiler juga akan menghitungnya sendiri secara otomatis bahwa di sini arraynya itu bernilai 10. Jadi sama aja. Mau yang atas atau yang bawah itu sama aja. Tapi ini untuk tipe yang statis. Pak, kalau dinamis gimana, Pak? Kalau dinamis ya teman-teman hanya mendeklarasikan arraynya saja. Jadi hanya sampai sebatas integer angka titik kurung siku buka 10 kurung siku tutup dan ditutup dengan titik koma. Udah cukup deklarasi seperti yang ini. Nah, seperti yang ini. Nah, kemudian untuk memasukkan nilainya gimana? Bisa jadi nanti ada sebuah proses inputan. Gitu. Nah, cara mengaksesnya gimana? Tadi kan ada 1 sampai dengan 10 nih. Nah, cara mengaksesnya yaitu nama, variabel, kemudian diikutkan ke indeks. Jadi kalau di sini ada mana ya? Nah nih, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ke 5. Nah, kita membacanya, kalau kita mau baca, kita mengurutkannya itu berdasarkan indeks. Nilai 5 itu berada di indeks berapa? Jadi kita hitung, nilai 5 kan ini ya. Kemudian indeks 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 5 ini berada di indeks ke-4. Kemudian kalau kita tanyakan berapa nilai elemen ke-6, yang ditanyakan elemen, maka kita mencari elemennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti elemen ke-6 itu isinya 6. Elemen ke-6 berada di indeks ke berapa? Elemen ke-6 berada di indeks ke berapa? Berarti dikurangi 1, indeks ke-5. Bisa, Pak. Karena indeks dimulai dari 0, dan kalau elemen dimulai dari 1. Maka nilai indeks ke-5 itu adalah isinya elemen ke-6. Gitu. Nah, cara mengaksesnya itu berdasarkan nilai indeks. Jadi contoh untuk memasukkan sebuah data ke variabel array di sini, ini contoh 1. Nilai tes 0, kemudian sama dengan 70 gini. Nah, seperti ini juga bisa ini cara memasukkannya, nilainya. Nilai tes 0 berarti di sini nilai tes, variabel nilai tes yang berisikan array. Nilai indeks ke-0 itu berisi 70. Ini untuk datanya. Gitu. Kemudian di sini ada proses untuk scan ya, scan F, kemudian untuk menampilkan atau print ya, dia menampilkan sebuah nilai tes yang dimasukkan di sini apa? 3. Ada kurung siku 3. Bukan berarti ini di sini apa namanya? Jumlah arraynya itu 3, enggak, karena di sini pasti ini sebelumnya sudah ada apa namanya? Deklarasi variabel array untuk nilai tes. Tapi ya di sini ini disebutkan ke 0. Di sini ini disebutkan ketiga, berarti ini akan mengeluarkan sebuah hasil ke yang indeks ketiga. Kemudian di bawahnya ada contoh lagi nih, ada A, kemudian kurung siku I. Ini nggak ada angka-angkanya, nggak ada angka-angkanya. Loh kok bisa Pak kayak gitu? Bisa saja. Jadi array itu tidak semata-mata kita memberikan sebuah angka di dalam variabel array-nya, tapi kita bisa juga mengisikan dengan variabel lain. Berarti kalau contoh yang nomor 3 itu, dia nilai dari variabel array-nya, batasannya itu sesuai dengan nilai I. Nilai I yang mana? Nilai I yang mungkin disebutkan ke dalam sistem ini, yang sudah
inputkan nilainya, nilai I adalah persamaannya dengan katakanlah mungkin nilai I isinya 10 ya, maka variabel A ini nilai arraynya itu 10 sesuai dengan nilai I. Jadi nilai array ini bisa diikutkan dengan nilai dalam variabel lain. Itu. Nah, ini contoh. Contoh ya. Tadi kan saya ilustrasikan dengan kotak-kotak ya. Dengan kotak-kotak. Kemudian ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, 4, dan 5. Ada 5 kotak di sini. Kalau kita berbicara di sini 27, 23, 50, 56, 86, itu adalah elemen. Kenapa? Ini data yang mengisi. Ini data yang mengisi. Kemudian kalau kita berbicara indeks, coba kita urutkan data-data tersebut itu mulai dari mana? Kita urutkan data-data tersebut mulai dari indeks ke 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, nah di sini ya keterangannya nih. Data yang tersimpan di array itu adalah 27, 23, 50, 56, dan 86. Kemudian indeks arraynya itu dimulai dari 0. 0 sampai dengan keempat. Karena ya dilihat ya 0, 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Indeks ke 0 itu adalah elemen ke 1. Gitu. Elemen ke 1 nilainya berapa? Nilainya 27. Nah, nilainya berapa? Nilainya 23. Indeks ke 2 nilainya berapa? Nilainya 50. Berisi elemen ke 3. Jadi pasti seperti ini. Jadi kalau kita urutkan jumlah elemen itu indeks plus 1 gitu ya. Misal indeksnya itu ada 5, maka dia akan berisi sampai dengan elemen ke 6. Kalau indeksnya sampai ke indeks ke 7, maka pasti akan berisi 8 elemen. Seperti itu. Kemudian, nah seperti ini juga bisa. Jadi indeks ke n itu adalah elemen n plus 1. Gitu. N plus 1 itu berarti indeksnya itu 5, maka elemennya itu berarti ada 6. Karena 5 plus 1. Nah, tadi itu kan kita menuliskan katakanlah yang menggunakan simbol sama dengan dan kemudian ada kurung kerawal buka sampai dengan diisikan dipisah dengan tanda koma tadi untuk isi-isi yang berada di dalam array kemudian ditutup dengan kurung kerawal tutup dan titik koma. Itu salah satu pengisian array. Nah, ini salah keduanya. Ya, ini atau cara lain itu teman-teman bisa mengisikan seperti ini. Kita bisa mengisikan nilai ke dalam indeks ke 0 dengan model seperti ini. Jadi kita sebutkan dulu, kita akses nilai indeksnya, indeks keberapa itu kita mengakses dulu, baru kita bisa mengisikan. Kita bisa mengakses dulu, baru kita mengisikan. Seperti halnya contohnya gini, kok bisa gitu Pak? Caranya gimana? Logikanya gini, ketika tadi teman-teman memesan sebuah resto dengan kapasitas katakanlah atau reservasi untuk 10 orang, maka otomatis pihak resto menyediakan 10 kursi di satu tempat. Ketika misal dikatakan itu ada nomor kursinya atau nomor indeks katakanlah, berarti 0 sampai dengan 9. Nah, kemudian teman-teman sudah mempunyai daftar list bahwa si A itu duduk di indeks ke-0, si B itu duduk di kursi indeks ke-1, si C itu duduk di kursi indeks ke-2, dan seterusnya. Maka otomatis teman-teman yang datang, ketika sudah ada nama-nama tersebut, maka menduduki kursi sesuai dengan tempatnya, gitu. Artinya untuk mengisikan di sini, ini semacam mengisikan ya. Kita mengisikan indeks ke-0 diisi dengan 27, berarti hanya 27 ini yang berhak masuk ke tempat indeks ke-0.
1 juga sama, 1 isinya 23 ya, berarti hanya 23 ini yang bisa masuk ke indeks ke 1. Jadi ketika kita mengisi itu kita menyebut sesuai indeksnya. Kalau teman-teman masih bingung nih, misalnya ada teman-teman datang, ada si Roy atau Roy datang tuh, kemudian Roy kamu duduk di indeks ke-4, maka dia duduk di posisi kursi nomor indeks ke-4 gitu. Nggak mungkin kita nyuruh duduk, silakan duduk Roy gitu kan. Dia pasti akan memilih cara acak random. Tapi kalau kita yang mengisi, Roy kamu duduk di indeks ke-4, maka dia akan menyesuaikan sesuai perintah. Tapi kalau kita nggak menyesuaikan, silahkan duduk Roy gitu kan. Berarti dia bisa berhak memilih kemana saja karena kita nggak menentukan kan. Nah kalau kita yang mengisi, kita yang menentukan itu indeks ke-6, gitu. Maka dia akan berada di indeks ke-6 juga seperti itu. Jadi untuk pengisian itu ada 2 cara tadi. Kalau misal kita konsepnya statis ya, yang pertama yang menggunakan kurung kerawal tadi, kemudian yang kedua dengan cara seperti ini. Jadi kita mengakses indeksnya dulu, kemudian baru diisikan. Gitu. Kita mengakses indeks kedua, kemudian kita isikan data. Gitu. Kita akses indeks ketiga, kemudian kita isikan data. Logikanya kalau kita bawa barang, kemudian pengen ditaruh di salah satu kursinya itu, otomatis kan kita membuka kursinya dulu, misal kursinya masih mepet-mepet di meja nih, kita mau masukin data, mau duduk itu kan katanya, otomatis kursinya kita undurkan dulu, kita buka dulu kursinya, kita undurkan dulu, baru barangnya ditaruh gitu kan. Kita nggak bisa langsung naruh barang kalau kursi tersebut tidak dibuka, ataupun mungkin nggak kita undurin dulu dari bawah meja, misal kata seperti itu. Logikanya kan gitu. Berarti ketika kita mengisi sebuah data, maka kita mengakses nomor indeks. Nah, ini contoh. Nah, di sini kan ada sein ya. Angka 5, berarti variabel arraynya itu namanya angka. Tipenya integer. Jumlahnya ada 5. 5 apa? Berarti 5 indeks. 5 elemen, Pak. Ya sama aja. Tapi ketika kita ingin memasukkan sebuah data, ini kan ada data ke-1 adalah berapa? Kata data ke-1, kemudian di sini ada proses sein. Sein angka kurung siku 0. Maka dia dimasukkan data ke indeks ke-0. Jadi kita mengaksesnya berdasarkan indeks 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Pak, kalau kita ganti 0-nya nggak ada gimana, Pak? Kita cuma pakai 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Otomatis nanti yang akan terisi di sini itu hanya 4 data. Ataupun mungkin bahkan error. Kenapa? Karena nggak ada indeks ke 5. Karena di sini ada 5 kan elemennya. Karena berhubung indeks itu mengaksesnya berdasarkan berhubung array itu mengaksesnya berdasarkan indeks, maka sampainya hanya dengan indeks ke-4. Ini kalau diisi secara satu persatu. Tapi kalau dengan menggunakan konsep perulangan, ya bisa menggunakan seperti ini. For integer i sama dengan 1 itu kan. Kemudian i kurang dari sama dengan 5. Deklarasi nilai i itu dimulai dari 1 sampai dengan ke 5. Kurang dari sama dengan 5. Berarti ada 5. Kemudian cout data ke, nah ini diisikan i. Berarti ini sesuai dengan urutan nilai i. Pak, kalau gitu yang di perulangan ada berapa indeks, Pak? Ya tetap indeksnya menyesuaikan, dimulai dari 1 sampai dengan sama dengan 5. Berarti indeksnya dimulai dari 0. Tetap. Cuma ini kan dia langsung mengisi nih, sein angka ke i. Berarti kan di sini kalau ini nilai i-nya itu dimulai dari 1, ya maka dia akan mengisikan dari 1. Sampai berhenti di kapan? Sampai berhenti di 5 data. Gitu. Tapi kalau kita sebut indeksnya, ya pasti di sini sama. Indeksnya itu dimulai dari indeks ke-0 tetepan. Walaupun di sini itu nilainya mulai dari 1, ya di sini dia akan memulai dari 1. Karena perulangannya dimulai dari 1.
Jadi seperti itu ya. Kemudian penulisan array. Nah ini masih sama ya. Indeks ke n tadi n+1. Oh ini contohnya ini masih sama juga. Nah kemudian untuk menganalisa program. Menganalisa program itu ada beberapa variabel bernama angka tadi. Menyediakan 5 tempat untuk menyimpan data bertipe integer. Oke ya, karena nama variabelnya itu bernama angka, kemudian di situ ternyata tipenya integer dan ada batasan arraynya. Kemudian proses yang dilakukan itu adalah proses input data karena tadi ada kata-kata sein sebanyak 5 kali sesuai dengan urutan indeksnya. Maka akan muncul teks selesai. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 terus habis itu selesai. Bisa menggunakan proses perulangan, adapun juga bisa menggunakan proses perulangan daripada manual gitu. Jadi untuk urusan input itu jangan khawatir, kita bisa menggunakan manual, kita bisa menggunakan secara statis, kita bisa menggunakan dinamis, ataupun kita bisa menggunakan proses perulangan, itu macam-macam. Ketika ini dieksekusi, dia hasilnya seperti ini. Misal ya, ini contohnya, data ke-1 diisi 12, data ke-2 23, 22, 33 dan 80, kemudian selesai. Jadi sintaks programnya tadi kalau diisi dengan data, misal kemudian kita melakukan data contoh yang lain gitu katakanlah, ya maka seperti ini, 22 ini outputnya jadi seperti ini. Nah, kemudian ini input dan output. Ini ada deklarasi variabelnya integer A untuk variabel array A, itu isinya ada 10, 11, 12. Kemudian yang B itu ada 45, 50, dan 55. Gitu kan. Ini masih sama-sama yang ini dengan metode yang statis tadi, yang pertama kali tadi. Kemudian ini juga masih statis, tapi di sini tidak disebutkan nilai arraynya. Tapi secara program akan mengenali secara otomatis bahwa di sini ada 3 indeks. Kemudian di sini ada float X2, Y3. Berarti untuk arraynya itu X sama Y itu bertipe float. Kemudian untuk yang X itu nilai indeksnya itu ada 2. Dan Y, nilai indeksnya ada 3. Bagaimana input data dan output datanya ketika terjadi peran seperti itu? Terjadi ketika ada script program seperti itu, kira-kira bagaimana? Berarti ketika di situ kan nomor A sama B itu sudah ada nilainya kan, berarti sudah ada inputnya. Tinggal kita menampilkan berdasarkan nilai indeks. Kemudian kalau float X sama float Y itu belum ada isinya. Berapa nilai X, berapa nilai Y itu belum ada. Nah, ini masih sama dengan yang tadi. 01234, 01234. Akan tetapi di sini ini dinamis ya. Artinya di sini tidak ada angkanya. Tidak ada angkanya di situ. Tidak ada angkanya. Jadi kita mengisikan boleh bebas. Karena di sini tidak ada angkanya. Kemudian di sini dia menjumlahkan. Ada integer jumlah di sini. Nah, integer jumlah itu berarti dia menjumlahkan data mana saja yang dijumlahkan. Kita mulai dari indeksnya. Jadi kalau di sini kita menjumlahkan A10, A1, 2, 3, 4, 5, ini berarti dia berdasarkan indeks ke berapa yang diisi. Kemudian isinya berapa ya? Isinya tergantung kita menyesuaikan. Nah, itulah konsep mengenai array.
Nah, untuk latihan ini sebenarnya latihan tapi nggak usah sekarang, besok aja. Kemudian buat program dengan proses perulangan for. Ini besok aja, berikan hasil auto berdasarkan angka yang dimasukkan sesuai dengan ini. Oke. Oke, tapi besok aja kita eksekusi pas di praktikum saja. Oke, kira-kira nih dari konsep pemahaman array, adakah teman-teman yang mungkin masih merasa bingung atau belum jelas, ataupun mungkin Pak saya bingung konsep array-nya seperti apa gitu? Ada nggak? Adakah yang masih bingung dengan pemahaman konsep array? Ataupun mungkin sudah cukup jelas karena ini dulu udah pernah Pak, saya masih ingat gitu. Ya, itu boleh-boleh saja sih, nggak apa-apa. Sudah cukup jelas ya? Iya Pak, sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak. Oke, baik ya, berarti mungkin tinggal besok eksekusi di praktikumnya saja. Oh iya, untuk kelas ini sudah ada kelompok ya? Ada kelompok tugas gitu, ataupun mungkin untuk yang sini di mata kuliah ini sudah dipersiapkan untuk kelompok? Sudah ada sebelumnya? Untuk yang PT sebenarnya belum ada. Belum ya, berarti teman-teman masih bebas. Oke, gini. Di akhir semester itu di penugasan terakhir ya, penugasan terakhir nanti sebagai apa namanya UAS itu, kalau kemarin kan kita ada UAS nih, nah untuk UAS ada UTS maksud saya. Kemudian untuk yang UAS itu nanti agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman di sini nanti mungkin bisa mencari kelompok ataupun mungkin yang pakai kelompok-kelompok di mata kuliah lain ya, kalau memang itu udah cocok ya boleh, monggo silahkan. Ini jelas di mata kuliah pemrograman terstruktur ini nanti ada namanya final project. Wah kok baru sekarang Pak, final projectnya nggak susah kok. Final projectnya itu teman-teman cukup membuat sebuah program tapi yang memuat dari apa namanya keseluruhan materi. Berarti kalau di sini kita sampaikan array, nah array-nya itu sampai dengan array yang 2 dimensi. Besok akan saya sampaikan gitu. Jadi tidak harus apa namanya bagus dan segala macam, yang penting jadi aja itu sudah cukup, dan memuat beberapa konsep yang kita pelajari dari awal sampai dengan akhir. Contohnya apa Pak? Contohnya gampangnya gini, variabel jelas, kemudian setelah itu ada percabangan, oke. Setelah percabangan ada perulangan, kemudian ada array. Nah cukup itu saja. Jadi mau dibikin entah percabangan if else ataupun mungkin pakai switch case, perulangannya pakai for ataupun mungkin pakai yang lain, itu boleh, monggo silahkan. Yang jelas ada kelengkapan mengenai unsur-unsur poin pokok tersebut. Nah kemudian di berapa kali, mungkin 2 kali pertemuan terakhir ya, 2 kali pertemuan terakhir sebelum UAS gitu, 2 kali pertemuan terakhirnya itu mungkin nanti akan saya gunakan untuk apa namanya presentasi. Jadi di masing-masing kelompok tersebut itu mempresentasikan program yang sudah dibuat gitu. Nah jadi karena adanya final project tersebut, maka mungkin untuk UAS-nya itu tidak ada ujian UAS tapi cukup dengan presentasi final project seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa berdiskusi ataupun mungkin bisa mencari anggota kelompok yang dirasa mungkin tim-timnya itu sudah pas ataupun mungkin yang cocok di antara satu sama lain di satu kelompok ya, PT atau Petro atau pemrograman terstruktur ini. Nanti satu kelompok terdiri dari maksimal itu 5 orang. Jadi kalau misal 4 itu boleh, ataupun 5 itu juga boleh gitu. Bisa ya teman-teman mencari anggota kelompok sendiri di sini.
Sudah cukup jelas perintahnya? Untuk satu kelompoknya tadi berapa Pak minimal? Maksimal 5. Maksimal 5 ya? Ya maksimal. Kurang dari 5 pun nggak apa-apa. Misal mau sendiri juga boleh, ataupun berdua, bertiga itu boleh. Yang jelas batasan maksimalnya itu 5 orang gitu. Baik Pak. Oke, jadi programnya mungkin teman-teman boleh bebas. Bebas artinya mau bikin program apa itu yang bebas, tapi yang jelas menggunakan C++ ya. Menggunakan C++. Kalau teman-teman pahami atau teman-teman cermati, itu sebenarnya teman-teman bisa pakai dari tugas-tugas sebelumnya kan sudah ada nih, terkait dengan pencabangan ada, perulangan ada, kemudian nah yang lain atau lagi di praktikum itu kan pasti ada kan. Nah teman-teman cermati tinggal permak sedikit itu sebenarnya udah cukup gitu kan. Tinggal ngatur algoritmanya aja urutannya seperti apa gitu. Cuma yang jelas untuk final project itu ya teman-teman bikin satu program boleh bebas, tapi asalkan jangan ada kesamaan antara satu program antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi mungkin bisa didiskusikan nih, mungkin sama ketua ataupun mungkin sama leader yang ada di dalam kelompoknya. Kalau memang kita kelompok ini bikin program A itu ya, berarti yang kelompok lain jangan program yang kayak gitu lagi gitu. Berarti harus program yang lainnya gitu, karena nggak boleh ada unsur kesamaan seperti itu. Dan nanti di final project itu nanti akan ada laporan. Laporannya nanti saya sesuaikan template-nya dulu, saya buat template-nya, nanti akan saya share. Dan teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai dengan laporan aja, sesuai dengan isinya. Kemudian nanti kalau sudah waktu atau sudah tiba waktunya untuk presentasi, ya teman-teman tinggal mempresentasikan dari slide presentasi, teman-teman bikin slide presentasi, kemudian dipresentasikan, sudah cukup seperti itu. Nah, nanti yang dikumpul itu hanya laporannya saja, tapi kalau untuk presentasi, teman-teman menggunakan slide presentasi tersendiri. Seperti itu. Jadi, mungkin untuk pengganti UAS kali ya. Untuk pengganti UAS itu cukup dengan final project saja. Sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Jelas Pak. Nah, oke, baik. Nah, kalau gitu, karena tadi tidak ada pertanyaan ya, nah maka di sini teman-teman boleh berdiskusi atau boleh mencari kelompok dan menentukan tema mau bikin aplikasi apa saja gitu. Bukan apa saja, mau bikin aplikasi apa. Kalau saya bilang apa saja berarti kan lebih dari satu aplikasi ya. Nah, silahkan teman-teman berkelompok atau mencari kelompok, kemudian kalau bisa dikoordinasikan dengan ketua kelas gitu, bahwa kelompok saya itu mau bikin aplikasi ini gitu, agar anggota-anggota kelompok yang lain itu tahu. Jadi saya harus ganti yang lain gitu, bukan terus rebutan gitu, saya duluan saya yang pakai itu. Nanti yang menentukan itu ketua kelas, siapa yang berhak membuat aplikasi tersebut itu. Nanti kalau sudah ditentukan, maka yang satunya lagi bikin aplikasi yang lain. Pak, saya bingung Pak, karena konsepnya saya udah memahami yang mau bikin aplikasi tersebut, karena ada keduluan teman atau keduluan kelompok lain, maka saya harus ganti. Sedangkan kalau saya harus ganti, saya bingung mau bikin apa. Nggak usah bingung-bingung, kita bikin aplikasi itu bisa banyak banget, bahkan bisa kita ambil dari kasus sehari-hari. Jadi kalau kehabisan ide untuk bikin aplikasi itu kayaknya impossible ya, karena ada banyak banget macam program gitu. Bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari, entah contoh waktu kita jalan-jalan terus tiba-tiba nemu ide, saya bikin aplikasi ini deh, tapi dibuat versi menggunakan bahasa C++-nya. Ataupun mungkin saya bikin aplikasi dating, berarti dibuat dengan versi C++-nya adalah untuk bisa ngedate harus memasukkan nama, kemudian alamat dan segala macam di data dan segala hobi dan segala macam. Nah, itu monggo silahkan. Yang jelas kalau dibilang kehabisan aplikasi itu impossible banget, karena kayak sekarang aja itu aplikasi walaupun berbasis mobile ataupun yang berbasis web itu banyak banget yang muncul, itu kan semuanya juga kepakai semua ya, dan itu bisa jalan semua. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman kehabisan ide untuk bikin aplikasi. Yang perlu saya tekankan yaitu kita bikinnya menggunakan bahasa C++.
Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, mungkin teman-teman boleh berdiskusi dulu ataupun mungkin berunding di kelompoknya masing-masing sambil nanti mungkin lapor ke ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas yang berhak membuat list data mau bikin program apa dan dibuat oleh kelompoknya siapa, gitu, agar nanti tidak bertabrakan atau tidak ada kesamaan, bahkan mungkin saling rebutan, aku bikin ini gitu. Oke, itu ya. Untuk sambil nanti saya buatkan template untuk bisa disusun. Mungkin teman-teman sudah bisa mulai nyicil, katakanlah mungkin bikin algoritmanya dulu ataupun mungkin nentuin temanya dulu boleh. Oke, kalau gitu silahkan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya atau sekedar mencari kelompok ataupun mungkin mau menentukan tema dengan kelompoknya, monggo dipersilahkan. Maka untuk yang sesi ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi berarti besok ya di pertemuan praktikum. Cukup? Paham semuanya teman-teman? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, kalau gitu pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi besok untuk di pertemuan praktikum. Selalu jaga kesehatan semua teman-teman dan selalu kasih kabar ke teman-teman yang lain juga.